What is it that you do again? Hunt predators. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya. Diberi rezeki noplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul Wind River produksi tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pelacak satwa liar yang menemukan mayat gadis Indian di tengah hamparan salju. Bagaimana keseruannya dalam melacak siapa pembunuh sebenarnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda yang berlari ketakutan di tengah hamparan salju. Dia berlari tanpa menggunakan alas kaki di mana malam itu suhu mencapai minus 20 derajat Celcius. Tapi si gadis ini terus berlari sekuat tenaga. Di keesokan paginya kita diperkenalkan dengan seorang warga bernama Cory. Pekerjaan sehari-harinya sebagai pemburu yang bertugas menjaga peternakan warga dari serangan hewan buas. Begitu selesai bertugas, ia lantas mampir ke rumah mantan istrinya yang bernama Wilma. Ya, Cory ini seorang duda beranak satu, di mana anaknya ini tinggal bersama Wilma. Walaupun demikian, mereka masih menghargai satu sama lainnya. Come here. Come down here. Okay, gun's always loaded, even if it ain't. This won't be my first snowstorm in a car. Kala itu Cory hendak menjemput putranya karena Wilma akan pergi ke kota ada wawancara kerja. Putra Cory ini sangat senang ketika dijemput sama ayahnya karena dia akan diajarkan naik kuda, berburu dan menembak. Cory lantas membawa anaknya ke area Wind River, di mana di lokasi ini para keturunan asli Indian bermukim. Dan ternyata mertua Cory juga adalah seorang Indian asli, di mana kedatangan Cory di sini dikarenakan ada laporan dari mertuanya bahwa ternaknya dan beberapa milik warga lainnya diserang oleh seekor singa. To hunt the lion, eh? Well, call me to hunt something. It's a lion. Is that right? Lalu si bapak mertua ini membawa Cory ke TKP untuk memperlihatkan ternaknya yang sudah modar dimakan singa. Karena merasa kehadiran singa itu sangat membahayakan warga, Cory berniat untuk langsung memburunya pada saat itu juga, mengingat akan ada badai salju yang akan menutupi jejak kaki dari singa ini. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang menggunakan motor salju, Cory lantas menemukan jejak kaki manusia disertai dengan tetesan darah yang masih segar. Tak menunggu lama, Cory lantas berganti baju dan mengikuti jejak kaki tersebut. Alangkah kagetnya ketika Cory menemukan jasad perempuan muda yang ngagoler, di mana disinyalir perempuan ini adalah orang yang berlari di awal film. Dan Cory memprediksi bahwa jasad itu belum lama meninggoinya, dan Cory pun mengenali identitas jasad tersebut yang merupakan perempuan muda dari suku Indian asli. Cory pun menghubungi pihak berwajib untuk menyelidiki kasus ini, tapi karena jasad itu bermotif pembunuhan, maka kepolisian setempat meminta FBI untuk menyelidikinya. Di tengah hujan badai salju yang melanda daerah itu, dari proyeknya pemandangan tampak sebuah mobil datang dan keluar seorang cewek cantik bernama Jen. Jen ini merupakan seorang agen muda FBI yang ditugaskan mendadak ke daerah itu. Karena mendadaknya, Jen tidak dibekali dengan peralatan khusus semacam jaket, kupluk, sepatu salju, dan karena lokasi yang akan didatanginya lumayan jauh, lalu mertua Cory berbaik hati meminjamkan peralatan tersebut. Di mana mertua Cory ini berpesan bahwa peralatannya nanti harap dikembalikan lagi, mengingat itu adalah milik cucunya alias anak perempuannya Cory yang sulung, yang posisinya sekarang sudah meninggoy. Tak berselang lama sampailah mereka di lokasi tempat jasad itu ditemukan. Badai pun telah berlalu dan beberapa anggota kepolisian sudah mengamankan bukti di TKP. Diketahuilah bahwa jasad perempuan ini bernama Natalie.
dan berdasarkan pandangan singkat mereka, di daerah sekitar kelamin terdapat bercak yang mengidentifikasi bahwa sebelum tewas, Natalie diperkaos terlebih dahulu. Di kepalanya juga terdapat luka bekas pukulan, tapi untuk memperjelas semuanya, Jane meminta ahli autopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Lantas di sini terlihat cerdiknya Corey dalam melakukan pelacakan hanya berdasarkan jejak di lokasi. Ia menerangkan berdasarkan insting pemburunya bahwa Natalie tewas dikarenakan paru-parunya hancur dan mengalami pendarahan karena dipaksa berlari di tengah cuaca ekstrim. If you fill your lungs up with that cold air, then you're running. So wherever she came from, lungs burst here. How far do you think someone could run barefoot? Karena pengetahuan Corey ini, Jane lantas meminta Corey untuk membantunya mengungkap siapa pelaku yang menyebabkan Natalie maut. Singkat cerita, di malam itu saat Corey sedang menyiapkan amunisi senapannya, ia dihampiri oleh putranya dan menanyakan penyebab kematian Natalie. Corey pun menjawab bahwa paru-paru Natalie membeku terus kemudian hancur. Si putranya lantas bilang bahwa kematian Natalie mirip dengan mendiang kakaknya. So she died like Emily. Di keesokan harinya, Jane mendatangi ruangan autopsi. Berdasarkan hasil visum memang terdapat luka memar pada tubuh Natalie, dan benar saja sebelum Natalie tewas, dia diperkaos terlebih dahulu. Itu dibuktikan dengan bercak yang ada di vaginanya dan sudah dikirim ke laboratorium untuk tes DNA. Namun untuk mengetahui hasilnya perlu waktu selama 6 minggu. Adapun hasil visum ternyata sama dengan prediksinya yang Corey bilang, di mana paru-parunya membeku dan terjadi pendarahan. Dan yang jadi permasalahan karena penyebab kematiannya bukan karena pembunuhan. FBI tidak bisa ikut campur dalam masalah ini, tapi karena Jane tetap maksa untuk menyelidiki kasus ini, ia pun akan segera melayangkan surat ke Kejaksaan Agung untuk meminta surat rekomendasi penyelidikan. Tapi resikonya ia akan bekerja sendirian tanpa bantuan dari pusat. Dimulai di sini, Jane dengan ditemani kepolisian setempat bernama Ben lantas mendatangi rumah orang tua Natalie untuk menggali informasi tentang kehidupan Natalie. Di sini, Jane agak ngotot karena orang tua Natalie belum melapor ke kepolisian terkait hilangnya Natalie. Ayah dari Natalie yang bernama Martin yang seorang Indian tulen lalu menjelaskan bahwa Natalie sudah dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri. Tapi Jane tetap ngotot dan menaruh curiga. Ia kemudian ingin bertemu dengan ibunya Natalie. Good, I'd like to speak to her. Mine, right? Hey, you don't need my permission. Jane. Namun setelah nongol di kamar ibunya Natalie, Jane menyadari kalau asumsinya selama ini salah besar, karena sebenarnya mereka sangat berduka atas kehilangan putri tercintanya. Martin sendiri tidak bisa meneteskan air matanya sampai akhirnya Corey datang. Ia tak lagi sanggup membendung air matanya dan langsung memeluk Corey. I like to tell you it gets easier. Here's their name. Went to a Greece seminar. Ya, Corey dan Martin ini sahabat dekat karena putri mereka dulunya bersahabat, di mana anak sulung Corey juga meninggoy dengan kondisi sama persis dengan Natalie. Makanya Corey ingin berbagi semangat hidup dengan Martin, sebagaimana caranya untuk melewati semuanya. Mereka yang tak bisa menerima kematian orang yang dicintainya tak mungkin lagi bisa mengingat kenangan bahagia sewaktu mereka masih bersama. Di akhir percakapan, Corey berjanji akan membalaskan kematian putrinya itu. Allow yourself to visit her in your mind. I'm just tired, Corey. How are you doing? Get off my porch and go do it. Ditemani dengan Ben, Jane dan Corey lantas mendatangi kediaman para preman kampung. Di situ terdapat adik dari Natalie yang pencandu narkoboy beserta teman yang lainnya. Patut dicurigai kalau mereka ada hubungannya dengan kematian Natalie, mengingat lokasi mereka berada sangat dekat dengan lokasi di mana Natalie ditemukan. Listen to that shit. Setibanya di sana, Corey langsung berkeliling di sekitar pekarangan untuk mencari petunjuk, sedangkan Jane dan Ben menginterogasi pengedar narkoboy yang sedang beler bernama Sam. Karena takut yang datang adalah FBI, Sam lalu melakukan serangan. Wait, let me see your hands. Let me see. Untung saja Corey sudah berjaga di pintu belakang untuk mencegah para preman itu kabur. Jane yang masih sulit melihat karena terkena semprotan merica berusaha untuk mencari keberadaan Sam. Dan yang terjadi kemudian, He's not dead, Ben.
Salah satu anak yang mencoba kabur ini bernama Chip. Chip adalah adik dari Natalie dan di sini mereka berasumsi kematian Natalie erat kaitannya dengan para preman kampung ini. Tapi ternyata Chip malah kaget dan sedih ketika tahu kakaknya meninggoy. Lalu Chip mengatakan bahwa kakaknya itu sedang dekat dengan seorang pria yang bekerja di pengeboran. Setelah mendapatkan sedikit info dari Chip, lalu lagi-lagi Corey menemukan sebuah kejanggalan di lokasi di mana sejak tiba di sana, ia melihat jejak motor salju yang jalurnya sampai ke tengah hutan, arah yang sama dengan jasad Natalie ketika ditemukan. Follow my hand. Can you see my hand? Okay. Can you see the shadow there? You go up the ridge there. You'll see it a lot easier. His body was found just past there. Right? Mereka kemudian mengikuti jejak tersebut karena sulit untuk dilalui motor. Mereka pun berjalan kaki, tapi tak berselang lama mereka berjalan, tiba-tiba ya, mereka menemukan jasad pria yang tanpa sehelai benang pun dengan kondisi sudah terkoyak karena dimangsa oleh hewan buas. Hari sudah malam dan rencananya besok hari mereka akan mendatangi kamp tempat pengeboran yang jaraknya kurang lebih 5 km dari jasad Natalie ditemukan. Setidaknya CCTV di perusahaan tersebut bisa membantu sekaligus bertemu dengan orang yang dekat dengan Natalie, di mana Corey menggali informasi dari Chip bahwa orang tersebut bernama Matt. Look at you. Not a new shit. It's this place, man. Stand here and tell you that life's fair, 'cause it ain't. Corey lantas mendatangi mantan istrinya Wilma untuk berbincang mengenai kematian Natalie yang kebetulan sahabat dekat dengan putri mereka. Namun di sini Wilma mengatakan bahwa sekalipun Corey berhasil memecahkan kasus ini, hal itu tidak akan bisa memecahkan kasus kematian putri mereka. Scene beralih ke Jen yang sudah menunggu Corey di halaman rumahnya untuk menyampaikan identitas dari jasad pria yang mereka temukan tadi pagi. Dan ternyata itu adalah jasad Matt, kekasih dari Natalie. Orang tadinya mereka sangka sebagai pelaku utamanya. Corey lantas mengundang Jen masuk ke dalam rumah karena kondisi di luar sangat dingin. Di dalam rumah, Corey menceritakan kronologis kematian putrinya 3 tahun yang lalu, di mana saat itu ia dan istrinya sedang menginap di sebuah hotel menghabiskan waktu weekend, sedangkan Emily yang saat itu berusia 16 tahun ditugaskan untuk menjaga adiknya hanya 1 malam saja. Tak lama setelah ditinggalkan, teman-teman Emily datang ke rumahnya untuk berpesta dan anehnya, beberapa orang tadi kenal juga datang ke rumah Emily dan keesokan paginya, jasad Emily sudah ditemukan tak bernyawa di hamparan salju. And then people came over that weren't friends. So, you know, there's a lot I don't know. Got that phone call the next morning saying that Emily was missing. Singkat cerita, di keesokan paginya Jen dan Corey menemui Ben untuk persiapan sebelum pergi ke lokasi pengeboran. Ya, di daerah ini jumlah polisi hanya 6 orang saja termasuk Ben, dan yang ikut ke lokasi pengeboran hanya 3 orang saja. Corey sendiri bertugas untuk menyisir lokasi tempat di mana jasad Natalie ditemukan dan harapannya bisa menemukan bukti baru di sana. Namun tak disangka Corey malah menemukan sarang singa 3 ekor yang selama ini ia cari keberadaannya karena sering memangsa ternak warga. Scene beralih ke Jen dan anggota kepolisian lainnya yang sudah tiba di lokasi pengeboran. Kedatangan mereka disambut oleh kepala keamanan perusahaan di sana yang bernama Curtis. Mereka pun melakukan interogasi dan menanyakan terkait Matt. Curtis menjawab bahwa ia tidak tahu keberadaan Matt karena sudah 2 hari ini menghilang. Ia lantas menambahkan bahwa Matt di hari terakhirnya bertengkar dengan pacarnya dan kemudian hilang tanpa kabar. Jen lantas menanyakan bekas luka di wajah Curtis dan temannya yang lebam. Mereka pun menjawab karena kecelakaan pada saat mengendarai motor salju. Kecurigaan Jen memuncak karena Curtis bilang 2 hari yang lalu ia mendengar jasad Natalie ditemukan di tengah hutan. Jen langsung sadar itu semua adalah kebohongan karena selama ini pihak kepolisian dalam memberitakan belum pernah menyebutkan nama Natalie di radio. Sampai sedikit terjadi keributan yang hampir saja baku tembak. Jen yang seorang FBI lantas menengahi keributan tersebut. Lagi pula, lokasi itu milik negara, jadi kepolisian wilayah sebenarnya bertugas di luar wilayahnya. Cuma karena Jen yang seorang FBI, makanya bisa masuk ke tempat tersebut. Think I'm talking about you got us on 3 sides. Get your Put the fucking gun down right now! Put your knees right now. Fuck you! Hey, white boy, let's go. What are we doing? Hold your ground. County sheriffs have no authority. FBI! Hey, FBI! Okay? Right now, okay, everyone. Lantas ada anggota kepolisian yang ngotot untuk menahan Curtis.
Karena jelas-jelas mereka yang orang-orang pengeboran itu sedang mempersiapkan jebakan. Corey pun berusaha untuk mengingatkan Ben lewat radio, tapi Ben tak kunjung menjawab panggilannya. Lalu Jen diizinkan untuk mengecek barang-barang milik Matt yang terdapat di dalam karavan. Tapi begitu Jen hendak masuk ke karavan itu, pintunya tampak masih terkunci karena ada satu lagi anggota yang berada di dalamnya. Ben sempat memperingati agar Jen menjauh dari pintu, tapi yang terjadi kemudian... Cerita kita bawa ke malam pembunuhan Natalie, di mana pada malam itu Natalie berkunjung ke karavan. Bak dua sejoli yang dimabuk asmara, mereka pun langsung sat-sat memanfaatkan waktu yang ada. Matt pun berencana untuk menikahi Natalie yang masih berusia 18 tahun. Namun tak lama setelah mereka kokbrut, tiba-tiba teman Matt muncul yang seharusnya mereka menginap di kota dan menghabiskan malam dengan abok dan senang-senang. Tapi entah apa gerangan yang membuat mereka kembali. Namun yang jelas, seorang anggota Cortez yang bernama Pete dan dalam keadaan mabuk menggoda Matt dan Natalie yang masih rebahan di ranjang. Just kind of wondering what you got under them sheets there. Those It's sheets. a fluffy down coat, Pete. It's not very thick. Are you naked too? What have you two been doing? Hey, I tell you what, I just want one little piece. I just need a piece. I get the little. Pete pun tak kuasa menahan hawa sangennya ketika melihat kemolekan Natalie. Bahkan Pete ngotot untuk mengintip dalaman Natalie. Matt yang tidak terima kekasihnya dihina seperti itu, ia lantas menendang Pete sampai ngajongkeng. Tak lama berselang, mereka berdua terlibat perkelahian. Little Pete, what are you gonna do, big boy? Namun anehnya bukannya membela Matt yang tidak bersalah, teman-teman yang lain termasuk Curtis malah memihak Pete. Bahkan Curtis sempat menghajar Natalie karena gemes dengan orang Indian. Keributan pun semakin parah, Matt pun dikeroyok hingga pingsan. Tak berhenti di situ, mereka pun menggilir Natalie yang tidak berdaya secara bergantian. Untung saja Matt keburu sadar, ia lantas menolong Natalie. Dengan kondisi yang panik, Natalie lantas melarikan diri meninggalkan pacarnya yang dikeroyok. Scene kembali ke masa sekarang di mana kita ulang kejadian di mana Jen sedang mengetik pintu. Tiba-tiba saja sebuah tembakan mengenai dirinya dari dalam karavan. Kejadian ini sangat tidak terduga, sedangkan Curtis dan anggotanya sudah menyiapkan persenjataan sejak dari awal dengan cara memakai rompi anti peluru, yang akhirnya insiden ini hanya menewaskan satu anggota Curtis. Dan ketika sisanya merasa unggul, mereka pun berencana menyiksa Jen, tapi tiba-tiba di satu sisi Pete pun lari terbirit-birit setelah menyaksikan kemampuan Corey. Jen pun sempat menembak ke arah Pete, namun tembakannya meleset karena Jen sedang terluka. Lantas Corey pun datang mengobati luka-lukanya. Oh, yeah. Tak menunggu lama buat Corey untuk memburu Pete, ia lantas menyusuri jejak pelarian Pete hingga akhirnya begitu bangun dari pingsannya, bebenguk Pete sudah berada di atas bukit dan tanpa alas kaki. Ia pun histeris karena mengira Corey akan membunuhnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Corey menawarkan sebuah perjanjian di mana kalau Pete mengakui perbuatannya, Corey akan melepas ikatannya Pete. We're forced here, stuck here for a century. Dan pria brengsek ini akhirnya mengakui perbuatannya, mulai dari memperkaos Natalie sampai dengan membunuh Matt dan membuang jasadnya di tengah hutan agar dimakan sama hewan buas. Tak sampai di situ, mereka pun membuat jejak motor palsu ke arah kediaman Sam agar polisi mengira Sam dan kawan-kawannya lah sebagai pelakunya. Okay. Akhirnya setelah mendengar pengakuan Pete, Corey pun melepas ikatan Pete.
Lantas Cory menyuruh Pete untuk berlari di tengah hamparan salju yang dingin sama seperti yang Natalie alami. Dan seperti di awal film, Natalie sanggup berlari sejauh 5 km tanpa alas kaki. Kalau saja Pete bisa berlari melebihi itu, Pete adalah seorang pria sejati yang tangguh. Begitulah kata-kata terakhir Cory untuk Pete. Let me give you a chance. What chance did she get? What chance did she get? Where's the highway? That's a warrior. Namun nyatanya baru saja 200 meter Pete sudah ngarumpuyuk dan ongkek getih dan akhirnya modar di tempat itu. Singkat cerita, Jane harus mengalami perawatan di rumah sakit. Cory pun datang untuk menjenguknya dan memberikan semangat hidup untuk Jane dan tidak usah berlarut dalam kesedihan karena merasa berdosa telah membawa Ben beserta anggotanya yang tewas di TKP. Setelah dari rumah sakit, Cory pun lantas mendatangi rumah Martin, namun di dalam rumah tampak tidak ada siapa-siapa dan ternyata Martin sudah berada di luar dengan kondisi wajahnya yang penuh dengan hiasan ala-ala Indian. Kenapa begitu? Ya, Martin berencana untuk bundir saja karena merasa hidupnya tidak berguna setelah kehilangan Natalie. I was ready to quit. Just never good. Cory pun memberi semangat karena sudah mengalami hal yang sama di mana anak sulungnya sekaligus juga sahabat Natalie sama telah tewas dengan kondisi sama persis dengan Natalie. Ia pun mengungkapkan bahwa ia telah berhasil membunuh pelaku utamanya dan membusuk di atas bukit. Easy on Chip. Go get him. Mr. Foreman. Film ini terinspirasi dari banyak kasus yang kurang lebih sama di dunia nyata. Ada banyak wanita keturunan Indian yang tiba-tiba hilang begitu saja. Oke teman-teman, demikianlah alur cerita dari film Wind River produksi tahun 2017 ini. Semoga terhibur, sehat selalu buat teman-teman, banyak rezekinya dan jangan lupa untuk membahagiakan orang-orang tercinta di sekitar. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.